Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktavia Samara Ramadhani dengan NIM 2503 1100 dari Biologi C. Pada kesempatan ini, saya akan presentasikan materi tentang jaringan tumbuhan, mencakup pengertian, klasifikasi, fungsi, hingga distribusi jaringan pada organ tumbuhan. Oke, langsung saja kita mulai. Sebelum masuk ke materi inti, kita mulai dulu dengan sedikit latar belakang. Jadi, tumbuhan seperti makhluk hidup lainnya tersusun dari satuan terkecil kehidupan, yaitu sel. Nah, sel-sel yang punya bentuk, struktur, dan fungsi yang sama akan berkelompok membentuk apa yang kita sebut jaringan. Kenapa kita perlu memahami ini? Nah, karena pemahaman jaringan tumbuhan jadi dasar dari ilmu anatomi, fisiologi, bahkan bioteknologi tanaman. Tanpa memahami jaringan, kita tidak bisa benar-benar mengerti bagaimana tumbuhan tumbuh, beradaptasi, dan dimanfaatkan dalam dunia pertanian maupun farmasi. Nah, dalam presentasi ini ada 4 tujuan yang ingin kita capai. Pertama, yaitu menjelaskan pengertian jaringan. Kedua, mengidentifikasi ciri dan fungsinya, membedakan jaringan meristem dan permanen, serta menganalisis letak jaringan pada setiap organ tumbuhan. Oke, secara umum jaringan tumbuhan kita kelompokkan jadi 2 kelompok besar. Pertama adalah jaringan meristem, yang sering juga disebut dengan jaringan embrional. Ciri utamanya yaitu sel-selnya masih aktif membelah, berdinding tipis, vakuolnya kecil, dan inti selnya besar. Ini adalah pabrik pertumbuhan tumbuhan. Kedua adalah jaringan permanen, yaitu jaringan yang sudah mengalami diferensiasi. Artinya, sel-selnya sudah punya tugas spesifik dan tidak aktif membelah lagi. Nah, disinilah sebagian besar fungsi fisiologi tumbuhan dijalankan, mulai dari perlindungan, pengangkutan, penguatan, hingga penyimpanan cadangan makanan. Sekarang kita bahas jaringan meristem lebih rinci. Berdasarkan letaknya, meristem dibedakan jadi 3 tipe. Yang pertama, meristem apikal, letaknya di ujung akar dan pucuk batang. Inilah yang bertanggung jawab atas pertumbuhan primer, yaitu pertumbuhan memanjang pada tumbuhan. Dari sini dihasilkan 3 jaringan muda. Pertama ada protoderm, kedua prokambium, dan ketiga ada meristem dasar. Yang kedua, meristem lateral, meliputi kambium vaskular dan kambium gabus. Tipe ini menghasilkan pertumbuhan sekunder atau pertumbuhan pembesar. Penting untuk diingat bahwa meristem lateral hanya ada pada tumbuhan dikotil dan gymnospermae. Makanya, batang pohon bisa makin lebar setiap tahunnya. Yang ketiga, yaitu meristem interkalar. Letaknya di antara jaringan dewasa, tepatnya di pangkal ruas batang. Tipe ini umum pada monokotil seperti rumput dan bambu, dan berperan dalam perpanjangan batang antar buku. Masuk ke jaringan permanen, yang pertama adalah jaringan epidermis. Epidermis merupakan lapisan terluar dari organ tumbuhan, baik itu dari daun, batang, akar, maupun buah. Sel-selnya tersusun sangat rapat tanpa ruang antar sel, dan biasanya dilapisi kutikula untuk mencegah penguapan air yang berlebihan. Epidermis juga mempunyai banyak modifikasi, diantaranya yaitu stomata untuk pertukaran gas dan transpirasi, trikoma atau rambut epidermis yang bisa berfungsi sebagai pelindung atau kelenjar sekresi, rambut akar untuk menyerap air dan mineral dari tanah, serta sel kipas yang menggulung daun saat kondisi kering untuk mengurangi penguapan. Selanjutnya, jaringan parenkim. Ini dikenal sebagai jaringan dasar tumbuhan yang paling beragam secara fungsi. Ada 4 tipe utama, yaitu pertama, parenkim asimilasi atau klorenkim yang mengandung kloroplas untuk fotosintesis. Yang kedua, ada parenkim cadangan untuk menyimpan amilum dan lemak. Yang ketiga, ada parenkim air pada tumbuhan sukulen seperti kaktus. Dan yang terakhir, ada erenkim yang punya rongga besar pada tumbuhan air. Berikutnya, jaringan penguat yang terdiri dari kolenkim dan sklerenkim. Keduanya bertugas memberikan kekuatan mekanik pada tubuh tumbuhan, tapi dengan cara yang berbeda. Kolenkim tersusun dari sel-sel yang masih hidup dengan dinding selulosa yang menebal tidak merata. Karena sel-selnya hidup dan lentur, kolenkim cocok untuk menyokong organ-organ muda yang masih aktif tumbuh. Nah, kita bisa menemukannya tepat di bawah epidermis batang dan tangkai daun. Berbeda dengan itu, sklerenkim tersusun dari sel-sel yang sudah mati dengan dinding berlignin yang keras dan kaku. Nah, sklerenkim hadir dalam 2 bentuk. Yang pertama ada serat sklerenkim yang panjang. Nah, ini banyak dimanfaatkan sebagai bahan serat tekstil seperti rami dan jute. Serta sklerait atau sel batu yang sangat keras, contohnya pada tempurung kelapa dan cangkang biji. Sekarang kita masuk ke jaringan pengangkut atau jaringan vaskular yang terdiri dari xilem dan floem. Keduanya bekerja bersama dalam sistem transportasi tumbuhan. Xilem bertugas mengangkut air dan mineral dari akar ke seluruh bagian tumbuhan, terutama daun, melalui proses yang kita kenal sebagai transpirasi. Komponen utama xilem ada 4, trakeit dan unsur pembuluh sebagai sel pengangkut, di mana unsur pembuluh lebih efisien karena ujungnya berlubang. Serta parenkim xilem dan sel xilem sebagai pendukung. Yang penting diingat adalah sel pengangkut xilem adalah sel-sel yang mati. Sementara itu, floem bertugas mengangkut hasil fotosintesis berupa gula dari daun ke seluruh organ tumbuhan yang membutuhkan. Floem tersusun atas unsur tapis sebagai sel pengangkut utama, sel pendamping yang mendukung metabolisme unsur tapis, dan parenkim serta serat floem. Berbeda dengan xilem, sel-sel floem masih hidup saat menjalankan fungsinya. Nah, ada 2 jaringan lain yang tak kalah pentingnya untuk kita bahas, yaitu jaringan sekretori dan jaringan gabus. Jaringan sekretori adalah jaringan yang menghasilkan dan menyimpan senyawa metabolit khusus. Contohnya nektarium yang memproduksi nektar untuk menarik serangga penyerbuk, latisifer yang menghasilkan getah atau lateks seperti pada pohon karet, serta saluran resin pada tumbuhan konifor yang berfungsi sebagai pertahanan terhadap hama. Sementara jaringan gabus berperan menggantikan epidermis pada organ tumbuhan yang sudah mengalami pertumbuhan sekunder. Sel-selnya sudah mati dengan dinding yang mengandung suberin, yaitu senyawa yang bersifat kedap air dan gas. Nah, jaringan gabus tersusun atas 3 lapisan. Yang pertama ada velogen sebagai kambium gabus, velum di bagian luar, dan veloderm di bagian dalam. Adapun antisel adalah celah kecil pada jaringan gabus yang memungkinkan pertukaran gas tetap berlangsung. Nah, setelah kita mengenal jenis-jenis jaringan, sekarang kita lihat nih bagaimana sih jaringan-jaringan itu tersebar pada 3 organ utama tumbuhan. Yang pertama pada akar. Dari lapisan paling luar ke dalam,
dalam kita temukan rhizodermis dengan rambut akar untuk absorpsi, korteks berupa parenkim penyimpan, lalu endodermis dengan pita kaspari yang mengontrol aliran air masuk ke stele, pedisikel yang membentuk akar lateral, dan di pusatnya terdapat stele berisi silam dan floem. Yang kedua pada batang. Pada batang terdapat epidermis di luar, korteks yang berisi kolenkim dan parenkim, berkas pengangkut dengan silam di dalam dan floem di luar, kambium vaskular pada tumbuhan dikotil dan empulur di bagian tengah. Yang ketiga, pada daun. Epidermis atas dan bawah membungkus mesofil. Mesofil terbagi atas jaringan palisade untuk fotosintesis aktif dan jaringan buka karang yang punya banyak ruang udara untuk pertukaran gas. Di tengahnya, terdapat berkas vaskular yang membentuk tulang daun. Baik, kita sampai di bagian akhir. Mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jaringan tumbuhan terbagi menjadi jaringan meristem yang aktif membelah dan jaringan permanen yang sudah terdiferensiasi. Masing-masing dari epidermis, parenkim, kolenkim, sklerenkim, silem, floem, jaringan sekretori hingga jaringan gabus memiliki struktur unik dan fungsi yang saling melengkapi satu sama lain. Distribusi jaringan juga berbeda-beda nih pada akar, batang, dan daun. Semuanya dirancang sesuai fungsi fisiologis organ tersebut. Memahami jaringan tumbuhan adalah fondasi yang tidak bisa dilewati jika kita ingin benar-benar memahami kehidupan, pertumbuhan, dan adaptasi tumbuhan. Demikian presentasi saya mengenai jaringan tumbuhan. Referensi yang saya gunakan dapat dilihat pada slide daftar pustaka berikut. Terima kasih telah mendengarkan dan menyimak hingga akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.